Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septia Wulandari. Kali ini saya akan membahas mengenai interpolasi. Nah, interpolasi di sini tuh ada banyak banget macamnya, yaitu interpolasi linier, interpolasi kuadratik, interpolasi kubik, interpolasi Newton, dan interpolasi Lagrange gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam semua interpolasi itu, apa sih yang dinamakan interpolasi? Interpolasi ini merupakan suatu metode untuk mencari suatu bentuk fungsi dengan jika yang diketahui adalah titik-titik dari bentuk fungsi tersebut gitu. Jadi interpolasi ini juga bisa berartikan mengestimasi nilai fungsi yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai fungsi di sekitarnya gitu. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai interpolasi linier dan interpolasi kuadratik gitu ya. Yang pertama, interpolasi linier dulu. Nah, interpolasi linier ini apa sih? Ya, kalau tadi interpolasi itu mencari bentuk fungsi dengan diketahui titik-titiknya, itu kan tadi interpolasi itu bisa banyak banget titiknya. Kalau di interpolasi linier, titiknya itu kita hanya perlu 2 titik atau kita hanya perlu 2 data. Jadi interpolasi linier adalah menghubungkan 2 buah titik data dengan garis lurus. Jadi misalnya kalau saya punya grafik gitu ya, grafik sumbu X dan sumbu Y, misalnya di sini ada titik yang dinamakan X0, Y0, terus di sini juga ada titik X1, Y1 yang dihubungkan dengan sebuah garis, maka inilah yang dinamakan dengan interpolasi. Nah, untuk kita tahu bentuk fungsinya, dengan kita menghubungkan dua titik ini, maka kita memerlukan yang namanya formula atau rumus. Rumus dari interpolasi linier adalah F1X, gitu ya. Ini karena kita menggunakan polinomial orde pertama. Jadi F1X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 dengan keterangan bahwa B0-nya itu adalah Fx0, fungsi dari X0-nya. Dan B1-nya adalah fungsi dari X1 dikurangi fungsi dari X0 dibagi dengan X1 min X0. Atau boleh kita tulisnya dengan F kurung siku gini, X1, X0. Kurung siku itu dibacanya adalah beda terbagi hingga pertama gitu ya, karena kita masih menggunakan dua variabel gitu. Jadi ini adalah rumusnya interpolasi linier dengan keterangannya ini. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja. Contoh. Gitu ya. Ya, interpolasi ini bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya saya mau memprediksi misalnya jumlah penduduk di suatu kota. Misalnya gini, prediksi jumlah penduduk pada tahun, misalnya yang ditanyakan tahun 2005, berdasarkan pada tabel, yaitu misalnya ada tahun dan ada jumlah penduduk gitu ya. Di sini misalnya tahun 1990 jumlah penduduknya itu 187.900. Nah, tahun 2000 misalnya jumlah penduduknya adalah 205.700. Gitu. Misalnya gini, ini adalah data yang diketahui. Nah, berarti kita bisa menggunakan dengan interpolasi linier untuk memprediksi jumlah penduduk pada tahun 2005. Berarti yang kita punya data gitu ya, atau kita punya titik, misalkanlah 1990 ini adalah titik X0-nya. Gitu. Dan jumlah penduduk pada tahun 1990 ini adalah Y0-nya atau Fx0-nya. Maka 2000 ini adalah X1-nya. Dan 205.700 ini adalah Y
satunya atau fx satunya gitu ya. Maka dari itu berarti kita sudah punya nih yang diketahuinya. Lalu yang ditanyakan adalah berapa banyak jumlah penduduk pada tahun 2005. Kalau di dalam interpolasi linear kita masukkan dia ke dalam bentuk matematikanya gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah ketika X-nya sama dengan 2005, maka F1 dari 2005-nya itu berapa gitu kan? Kalau di interpolasi linearnya, maka kita bisa langsung menjawabnya. Jadi kita harus cari dulu B0-nya itu adalah Fx0 kan ya. Nah, Fx0-nya itu adalah ini kan. Jadi Fx0 itu 187.900. Berarti B1-nya adalah Fx1 min Fx0 gitu ya. Tadi per X1 min X0. Sama dengan X1-nya, Fx1-nya ini ya. 205.700 min Fx0. Tadi 187.900 dibagi dengan X1 min X0. X1-nya adalah 2000, X0 adalah 1990. Gitu. Maka hasilnya adalah 1780. Kalau kita udah punya B0, kita udah punya B1, maka kita bisa langsung mencari F1X-nya, fungsi dari interpolasinya, yaitu B0 ditambah B1 dikali X min X0, gitu ya. 187.900 plus B1-nya 1780, X min X0-nya, gitu. Jadi kalau yang ditanyakan misalnya jumlah penduduk pada tahun 2010, berarti X-nya tinggal diganti 2010. Namun, di sini yang ditanyakan adalah jumlah penduduk pada tahun 2005, berarti X-nya kita ganti 2005, gitu. Jadi 187.900 ditambah 1780, 2005 dikurang 1990. Maka hasilnya adalah berapa? 1.96800 orang. Jadi, kesimpulannya, jumlah penduduk di Semarang pada tahun 2005 adalah 196.800 orang. Gitu ya. Nah, dari 2 titik aja atau 2 data aja kalian bisa memprediksi sesuatu. Bagaimana kalau kalian punya banyak data gitu. Misalnya, saya punya data 3 data, Bu. Saya mau memprediksi, bisa nggak sih, Bu? Bisa. Pakai yang namanya interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik. Gitu ya. Jadi kalau di interpolasi linear tadi kita memerlukan 2 data atau 2 titik, maka di interpolasi kuadratik kita memerlukan 3 titik. Misalnya ada grafik, di sini ada titik X0, Y0 gitu ya. Sini ada titik X1, Y1, kemudian di sini ada titik X2, Y2. Maka ketiga titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis parabola gitu ya. Maka inilah yang dinamakan interpolasi kuadratik. Gitu. Nah, untuk kita bisa tahu fungsi yang menginterpolasi titik-titik itu, 3 titik itu, maka kita memerlukan yang namanya suatu rumus atau suatu formula gitu ya, yang menggunakan polinomial orde kedua. Maka dari itu ditulisnya adalah F2X karena menggunakan polinomial orde kedua. Rumusnya adalah sama seperti interpolasi linear. Tadi B0 tambah B1 X min X0 gitu ya. Namun, di interpolasi kuadratik ini ditambahkan dengan B2 X min X0 X min X1 gitu ya. Dengan keterangan B0-nya sama tadi Fx0 gitu. B1-nya adalah
f x1 min f x0 dibagi dengan x1 min x0 gitu ya, atau saya boleh nulisnya ini x0 ya, atau saya boleh nulisnya f beda terbagi hingga x1, x0 gitu ya. Terus B2-nya itu adalah f beda terbagi hingga kedua x2, x1, x0, maka ini adalah f x2, x1 dikurangin f kurung siku ya, beda ya, x1, x0. Kalau kurung siku adalah namanya beda terbagi hingga. Dibagi dengan x ujung dengan ujung, x2 min x0. Jadi dengan kata lain, B2 bisa kita tuliskan dengan f x2 min f x1 dibagi dengan x2 min x1 dikurangin f x1 min f x0 dibagi dengan x1 min x0 dibagi dengan x2 min x0. Gitu. Ini adalah rumus untuk interpolasi interpolasi kuadratik yang menggunakan polinomial orde kedua. Gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam contoh agar kalian bisa lebih memahami contohnya, yaitu selesaikan atau prediksi nilai dari len 2 dengan menggunakan polinomial orde kedua ya, interpolasi kuadratik, jika diketahui 3 titik, yaitu x0, kalau x0-nya 1, maka fx0-nya itu adalah sama dengan len dari 1, adalah 0. Kalau x1-nya adalah 4, maka fx satunya sama dengan len 4 sama dengan 1,3862944. Kalian boleh cari di kalkulator. X2-nya 6, maka fx2-nya adalah len 6, yaitu 1,7919595 gitu. Nah, berarti di sini yang diketahui kan yang ini nih, yang diketahui. Iya kan? Nah, untuk yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah len 2-nya berapa. Kita harus memprediksi. Jadi dengan kata lain, ketika X-nya sama dengan 2, maka F22-nya berapa? Gitu ya, di dalam interpolasi kuadratik. Maka kita perlu mencari yang namanya nilai B0, gitu ya. B0 adalah Fx0. Fx0-nya adalah ini ya, 1 kan, 0 kan, gitu. B1-nya adalah fx1 min fx0 dibagi dengan x1 min x0. 1,3862944 dikurangin fx0, fx0-nya ini, dibagi dengan x1 min x0. X1-nya 4, x0-nya adalah 1. Gitu. Jawabannya adalah berapa? 0,46209813 itu. Kalau udah punya B0, kalian udah punya B1, berarti kalian harus mencari yang namanya B2. B2 itu tadi apa? Ini ya. Nih. Atau yang ini. Kalian boleh pakai yang atas atau kalian boleh pakai yang bawah. Bebas. Gitu. Karena rumusnya adalah ini, berarti kalian udah punya ini kan tadi di B1, berarti kalian tinggal nyari F beda terbagi hingga kedua dari X2, X1 gitu ya. Jadi kita nyari dulu, jangan langsung B2, tapi kita cari dulu yang namanya F beda terbagi hingga kedua dari X2, X1. Itu adalah Fx2 min Fx1 dibagi dengan X2 min X1. Fx2-nya adalah ini ya. Nih. 1,7919595 dikurangin fx1-nya 1,386294944 gitu ya. Dibagi dengan x2-nya 6 ya. X1-nya
4. Hasilnya adalah 0,20283255. Jadi kalau kalian udah tahu beda terbagi hingga dari X2, X1, maka kalian bisa langsung mencari X2-nya. B2-nya, sorry. Kalian bisa langsung mencari B2-nya, gitu. Dengan rumus F X2, X1 dikurang F, beda hingga terbagi ya, X1, X0 dibagi dengan X2 min X0. Jadi ini itu adalah 0,20283 dikurangin Fx1, X0 tuh ini ya. Gitu ya. Sama aja ya. Jadi ini boleh saya tulis gini, B1 sama dengan F X1, X0 sama dengan ini, gitu ya. 0,46209813 dibagi dengan X2 min X0. Tadi 6 min X0-nya 1 ya. Maka hasilnya adalah minus 0,051873116. Maka kalian bisa langsung nyari yang namanya F2 dari X, yaitu B0 tambah B1, X min X0 tambah B2 dikali X min X0, X min X1. B0-nya tadi kita dapat 0, plus B1-nya kita dapat 0,2028. B1-nya kita dapat 0,46209813 gitu ya. X min X0-nya 1 tadi plus B2. B2-nya ini ya. Nih. Yaitu minus 0,0518731116 itu dikali X min X0. Di sini ya. Di bawahnya gitu. Dikali X minus 1 dikali lagi X minus X1. X1-nya tadi 4 ya. Gitu. Maka sama dengan 0,46209813 X min X1 X min 1 plus minus 0,0518731116 kali X minus 1 X minus 4. Ini adalah F2X-nya. Ini adalah fungsinya. Gitu, fungsi interpolasi kuadratiknya. Nah, ketika ditanyakan, tadi yang ditanyakan adalah nilai dari len 2, berarti kita mengubah X-nya sama dengan 2. Jadinya F2, 2. Kalau yang ditanyakan adalah len 5, berarti X-nya sama dengan 5. Gitu ya, jadinya F2, 5. Gitu ya. Maka di sini berarti F2, 2 gitu kan? Karena yang ditanyakan adalah len 2. 0,46209813, X-nya diganti 2, gitu kan? Oke, 116. 2 kurang 1, 2 kurang 4 gitu ya. Maka hasilnya adalah langsung saja 0,56584436 gitu. Jadi nilai dari F22 atau nilai dari len 2 adalah ini 0,56584436. Sedangkan ini nilai len 2 ya. Sedangkan nilai dari len 2 yang sebenarnya kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah, ya, kalian boleh lihat di dalam kalkulator, hasilnya adalah berapa? 0,693147118. Nah, tentu saja nilai yang kita cari len 2 dengan menggunakan data yang kita punya dengan len 2 ya dengan kita mencari menggunakan kalkulator itu hasilnya berbeda. Berarti ada yang namanya kesalahan atau namanya error gitu ya atau namanya galat yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Maka kita bisa mencari galatnya dengan rumus nilai sebenarnya dikurangi nilai prediksi gitu ya, dibagi dengan nilai sebenarnya
dikali dengan 100%. Nilai sebenarnya adalah 0,6931471 kurangi nilai prediksinya 0,56584436 dibagi dengan nilai sebenarnya 0,6931471 dikali dengan 100%. Ternyata kesalahannya kita peroleh berapa? 18,4%. Jadi ini nilai LEN 2 yang kita cari dengan prediksinya dan ini adalah kesalahannya gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Interpolasi ini bisa kalian gunakan untuk misalnya mau memprediksi penyebaran COVID-19 gitu misalnya. Jadi COVID-19 kan kita udah di Indonesia ini udah banyak banget ya, dari hari udah sekitar 1 bulan lebih. Berarti kalian punya datanya itu sebanyak 30 lebih gitu ya. Maka dari itu kalian kalau punya data sebanyak itu, kalian belum bisa menggunakan interpolasi linear ataupun interpolasi kuadratik. Namun kalian bisa menggunakan interpolasi yang namanya interpolasi Newton atau interpolasi Lagrange gitu ya. Nah, ini akan kita bahas nanti di minggu depan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.